Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Fitri Utami, dan saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan di Universitas Gunung Jati Cirebon, gelombang 1 pada tahun 2023. Di sini saya akan bercerita mengenai perjalanan literasi saya dari saya sejak saya dini sampai saat ini. Jadi memang semakin berjalannya waktu, semakin banyak cerita juga ya, semakin banyak keingintahuan. Apalagi sewaktu saya kecil itu keingintahuan saya tuh terhadap segala sesuatu itu sangat banyak gitu. Apalagi orang tua itu mendukung dalam proses pembelajaran, karena memang sejatinya orang tua merupakan madrasah pertama bagi kita ya. Nah, sewaktu saya kecil, orang tua selalu menyuguhkan beberapa bacaan-bacaan, dan bacaan-bacaan tersebut biasanya bacaan-bacaan yang terdapat beberapa gambar-gambar seperti itu. Jadi membuat kita ya waktu kecil itu ingin tahu gitu, apa sih itu buku apa, dan kita ingin apa ya, lebih menelaah apa sih tentang apa sih buku bacaan tersebut, seperti itu. Jadi guru-guru sewaktu saya sekolah dasar, saya ada pada jenjang sekolah dasar, selalu bercerita bahwa membaca adalah jendelanya dunia. Maka dari itu, beliau-beliau itu selalu motivasi para peserta didiknya untuk dapat membaca lebih banyak, lebih dalam kembali gitu mengenai apapun buku atau apapun yang kita baca, seperti itu. Jadi memang beliau mengatakan bahwa tanpa kalian harus berkeliling dunia, dengan kalian membaca buku saja kalian akan merasakan bagaimana keliling dunia, seperti itu. Baik, jadi semakin beranjak dewasa, semakin beranjak umur ya, dari saya dini sampai dari saya kecil gitu kan, masuk ke jenjang sekolah dasar, kemudian masuk ke jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu. Jadi di masa-masa peralihan itu, baik di SMP atau di SMA, saya selalu apa ya, mencoba gitu, bukan selalu sih, kayak yang mencoba menuliskan apa yang saya pikirkan, baik itu dalam bentuk cerita ataupun motivasi-motivasi hidup. Nah, hal tersebut saya dasarkan pada buku-buku bacaannya sudah saya baca, baik itu buku bacaan cerita pendek ya, ataupun novel, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan motivasi hidup. Nah, eh jadi beberapa buku bacaan tersebut ditambah dengan cerita angan saya tumpahkan kepada tulisan kecil itu berbentuk tulisan cerita pendek. Setelah itu saya juga apa ya, dalam menulis, saya juga memperkaya pengetahuan saya itu dalam menulis dengan menjadikan cerita-cerita pendek lainnya itu sebagai suatu referensi saya dalam menulis. Memang saya belum punya banyak karya dan belum banyak yang saya tulis, tetapi saya sempat menuangkannya dalam media yang pada saat ya mungkin sekarang juga masih in ya media tersebut, yaitu media Wattpad. Nah, itu salah satu media yang terkadang misalkan saya menuangkan apa yang ada di pikiran saya, kemudian saya tuangkan ke dalam tulisan, biasanya saya ketik terlebih dahulu ya di catatan, di Word, kemudian saya upload ke media Wattpad, seperti itu, media online Wattpad. Nah, memang saya juga apa ya, bukan kutu buku yang selalu berada dalam ruangan yang berisi buku-buku gitu, dalam ruangan yang bukan apa ya, bukan penggemar membaca, tapi apa ya, terkadang saya menemukan beberapa teman-teman yang antusias sekali dengan yang namanya membaca buku, dan saya mungkin lebih senang dalam mendengarkan mereka bercerita mengenai apa sih yang sudah dibaca dari buku-buku yang mereka pilih untuk dibaca, seperti itu. Nah, kisah-kisah inspirasi ataupun kata-kata motivasi yang saya baca pada bacaan-bacaan luar biasa yang pernah saya baca itu terkadang juga menggugah hati dan pikiran saya. Nah, selain buku-buku bacaan dalam cerita-cerita pendek, saya juga
sempat menulis beberapa apa ya, motivasi-motivasi hidup gitu. Itu bersumber dari bacaan-bacaan yang pernah saya baca. Nah, saya juga terkadang menuangkannya itu dalam sebuah tulisan yang saya titipkan pada eh, lebaran online. Jadi kayak misalnya saya nulis di Microsoft Word seperti itu, nanti saya simpan. Jadi terkadang misalnya saya ingin mempublikasikan, saya publikasikan baik itu di media sosial Facebook ataupun dan lain ataupun media sosial lainnya. Nah, memasuki jenjang perkuliahan memang pada apa ya, pada pengalaman saya sebelumnya mengenai apa itu membaca, apa itu menulis gitu, pengalaman literasi saya itu memang hanya sekedar terbatas menulis cerpen, menulis novel ataupun menulis karangan-karangan motivasi hidup saja. Tetapi ketika saya beranjak ke jenjang perkuliahan, di jenjang strata 1, saya lebih banyak mengetahui apa itu eh, apa ya, penulisan yang lebih banyak lagi jenisnya. Misalkan penulisan karya yang lebih formal lagi ya, yaitu karya ilmiah, kemudian eh, apa sih namanya, skripsi ya pada saat itu ya, skripsi seperti itu. Nah, karya ilmiah yang saya buat yang pertama kali yaitu mengenai proposal garapan yang nantinya akan dijadikan apa ya, eh, rancangan dalam menulis artikel lanjutan untuk membuat skripsi. Meskipun memang tidak sempurna ya, meskipun tidak sempurna pada saat itu karena saya baru saja belajar bagaimana sih menulis suatu karya ilmiah. Karena memang ini hal baru yang baru saya dapatkan, baru saya pelajari seperti itu kan. Nah, eh, memang tidak sempurna karena saya baru belajar ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Tulisan itu di sepanjang perjalanan memang banyak kritikan, banyak masukan dari dosen-dosen pembimbing saya gitu. Dimana beliau itu memang sangat apa ya, membimbing sekali saya dalam belajar menulis suatu karya ilmiah. Memang benar-benar menuntun. Eh, karena mungkin baru pertama ya, jadi tulisan saya itu mungkin terlalu ribet dan terlalu banyak bertele-tele sehingga tidak langsung ke intinya. Dan hal tersebut diberi masukan oleh dosen pembimbing saya dan akhirnya saya bisa menyelesaikan proposal dengan revisi-revisi yang sudah ada eh, dengan baik seperti itu. Sebuah skripsi pun atau sebuah penulisan pun tidak luput dari kesalahan dan sebuah penulisan pastinya membutuhkan sebuah perbaikan agar bisa menjadi suatu tulisan yang baik. Nah, hal tersebut saya pernah rasakan gitu ketika tulisan sudah dibuat, kemudian melalui berbagai perbaikan dari tim pembimbing ataupun editor, akhirnya saya memiliki berbagai artikel yang sudah saya terbitkan baik di baik diterbitkan tapi baru di jurnal nasional saja. Tetapi hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi saya gitu. Dan hal yang tidak disangka-sangka sebelumnya karena saya berpikir apakah saya bisa menerbitkan jurnal ke dalam jurnal apa ya? Ke dalam jurnal nasional gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya tanpa disangka-sangka berkat dorongan semua pihak gitu, baik orang tua kemudian baik pembimbing dan pihak kampus gitu, semuanya dapat berjalan dengan baik dan karya saya mampu terbit di jurnal nasional. Dan tulisan yang saya buat tersebut dalam bentuk artikel ilmiah itu mampu dipublikasikan dan menjadi salah satu acuan bagi saya untuk dapat menulis lebih baik lagi, kemudian lebih banyak lagi. Nah, sekilas pengalaman saya ketika menjalani pendidikan pada masa profesi guru ini juga banyak sekali proses yang sudah saya lalui seperti itu. Yang sudah saya dapatkan di sini banyak sekali manfaat. Bagaimana saya mengetahui apa itu literasi gitu. Kemudian
bagaimana sih sebetulnya pengertian dari literasi itu sendiri gitu. Memang banyak mata kuliah yang, menunjang saya dalam mendapatkan pengetahuan dalam, apa ya, mengajar di PPG Percepatan ini gitu, menjadi guru yang baik, yang baik, sekilas pengalaman saya ketika menjalani pendidikan profesi guru ini, juga di mana pada prosesnya ternyata itu lebih banyak lagi pengetahuan mengenai literasi yang saya dapatkan di sini. Yaitu, dalam semua mata pelajaran ya, khususnya mata dalam semua mata kuliah maksud saya, khususnya pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Nah, semua mata kuliah memang mengajarkan saya mengenai bagaimana menumbuhkan keterampilan dalam membaca dan menulis dalam bentuk pengisian lembar-lembar tugas secara online. Yang mana hal tersebut memang menumbuhkan minat saya dalam menulis ataupun membaca untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi. Tapi pada mata kuliah lintas mata pelajaran ini mungkin lebih banyak ya materi atau penjelasan-penjelasan yang membuat saya lebih mengerti apa itu literasi. Ternyata literasi tidak hanya membaca saja gitu, tapi mendengarkan juga merupakan suatu literasi, menulis dan lain sebagainya. Dan saya juga di mata mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini lebih banyak mengetahui mengenai literasi lebih dalam. Apa itu lingkungan kaya literasi gitu. Bagaimana menumbuhkan lingkungan yang kaya literasi, kemudian mengenal infografis pertama kali mungkin salah satunya adalah di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran seperti itu. Nah, apa ya, selain itu juga pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini saya lebih mengetahui bagaimana literasi dalam ranah yang lebih mendalam lagi seperti itu. Nah, belajar bagaimana menggunakan teks multimoda ya, selain tadi menciptakan dan mengetahui lingkungan kayak literasi, di sini juga saya lebih mengetahui bagaimana sih menggunakan suatu teks multimoda, kemudian bagaimana sih cara menggunakan strategi literasi yang baik agar dapat menumbuhkan kemampuan literasi para peserta didik juga dengan baik. Karena nantinya kita akan menjadi seorang pendidik kan. Nah, selain itu juga bagaimana membuat asesmen literasi yang baik, bagaimana sebuah yang seperti saya sebutkan tadi ya, bagaimana membuat lingkungan itu kayak akan literasi seperti itu. Dan bagaimana menciptakan lingkungan tersebut. Selain itu apa ya, hal yang berkesan bagi saya pada mata kuliah ini adalah mengetahui adanya saya lebih mengetahui adanya atau saya lebih tahu bahwa apa itu representasi visual dari informasi atau data yang dirancang secara khusus untuk membuatnya itu lebih mudah dipahami dan menarik secara visual. Ya seperti tadi ya, bentuk infografis seperti itu. Baik, selain kemampuan literasi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini, terdapat juga kemampuan literasi numerasi yang erat kaitannya dengan saya gitu sebagai pendidik yang notabene mendidik dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan numerasi. Memang literasi numerasi adalah suatu kecakapan dan pengetahuan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar. Literasi numerasi juga berfungsi atau berguna untuk dapat memecahkan masalah dalam permasalahan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk baik itu gambar, grafik gitu, tabel, bagan dan lain sebagainya. Nah, literasi numerasi juga dapat membantu untuk dapat memprediksi dan mengambil suatu keputusan seperti dalam mengembangkan kemampuan literasi seseorang, banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan. Begitu juga dengan saya. Dalam mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan literasi yang dapat berkembang lebih baik lagi, saya akan terus-menerus merutinkan yang namanya menulis. Karena sebelumnya saya pernah menulis dan saya tuangkan dalam salah satu website atau salah satu platform Wattpad. Mungkin dari situ saya akan teruskan kembali rutinitas untuk menulis. Selain itu juga
menumbuhkan kembali rasa ingin membaca gitu. Jadi buku-buku bacaan yang saya sukai, yang menurut saya, oh ternyata mungkin menarik gitu. Nah saya akan coba untuk baca dan menelaah isi yang terdapat di dalamnya. Setelah itu mungkin saya akan sharingkan atau saya akan curahkan beberapa apa ya, intisari-intisari atau hal-hal yang sudah saya baca di dalam buku tersebut kepada orang lain untuk dapat didiskusikan. Nah, selain kemampuan literasi yang sudah saya dapatkan dan saya apa ya, akan lakukan gitu supaya kemampuan literasi saya itu menjadi lebih baik lagi. Kemampuan literasi numerasi juga memang penting bagi saya karena saya merupakan salah satu guru mata pelajaran yang berkaitan dengan numerasi, yaitu matematika. Nah, mungkin cara saya untuk dapat untuk dapat menumbuhkan kemampuan literasi matematik saya yang pertama adalah bersahabat dengan matematika itu sendiri. Dengan cara apa sih? Dengan cara menggunakan konsep yang sudah saya pelajari dalam matematika untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsep matematika itu sangat penting dan konsep itu harus dimengerti bukan dihafalkan. Karena dihafalkan itu cepat lupa. Tapi kalau kita mengerti suatu konsep matematika, maka konsep tersebut akan menanam di dalam pemikiran kita. Selain itu juga gunakan permainan-permainan yang memang dapat mengasah otak yang berkaitan dengan matematika. Salah satunya contohnya adalah dengan bermain puzzle seperti itu. Nah, memang ya literasi itu literasi itu erat kaitannya dengan kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Selain manfaat literasi bagi kehidupan saya gitu dan pencapaian yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi saya sebagai calon guru juga, saya ingin lakukan saya ingin melakukan suatu hal agar dapat berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Namanya nanti ketika saya nanti sudah mengajar akan mengajar. Nah, apa sih hal-hal tersebut? Yang pertama adalah saya akan selalu memotivasi peserta didik saya untuk dapat terus dan terus membaca, belajar, ingin tahu selalu ingin tahu dalam berbagai hal yang memang itu positif untuk diketahui seperti itu. Dan menumbuhkan atau menerapkan yang sudah materi-materi atau konsep-konsep yang sudah saya dapatkan di mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ini ke dalam praktek saya dalam mengajar. Misalkan menerapkan strategi literasi seperti itu. Kemudian menumbuhkan literasi anak dengan cara membantu anak untuk giat dalam membaca, seperti menyertakan misalkan numerasi. Jadi menyertakan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan atau suatu materi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi, baik literasi itu sendiri atau literasi numerasi anak itu sendiri. Nah, dan saya juga ingin membuat lingkungan yang kaya literasi, karena menurut saya setelah saya pelajari mengenai lingkungan kaya literasi, hal tersebut sangat menarik untuk saya ya, untuk dapat diterapkan di sekolah-sekolah atau diterapkan ketika saya menjadi guru. Karena lingkungan kaya literasi itu tidak hanya lingkungannya saja yang dapat berwarna, juga dapat meningkatkan kemampuan literasi anak-anak seperti itu. Mungkin itu saja sih keinginan atau hal yang paling ingin saya lakukan untuk dapat berkontribusi untuk dapat membudayakan literasi di lingkungan saya berada. Jadi lingkungan kayak literasi itu kayak menarik sekali gitu bagi saya untuk bisa diterapkan dalam lingkungan saya untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi anak seperti itu. Memang sekarang jejak-jejak di antara lembaran-lembaran tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dari kehidupan saya. Dan saya semakin memahami bahwa literasi itu memang bukan hanya
tentang membaca dan menulis saja, tetapi tentang suatu pemahaman, pengalaman, pengetahuan, penghargaan terhadap dunia yang luar biasa yang terbuka lebar yang ada di hadapan kita melalui suatu kata-kata. Dan dengan hal tersebut terfikirkan oleh saya bahwa ternyata perjalanan literasi saya itu masih panjang dan masih perlu dapat belajar dan belajar kembali untuk bagaimana caranya bisa mendalami luasnya kata-kata yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Mungkin itu saja pengalaman literasi saya dalam sejak saya dini ya sampai saya saat ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari perjalanan literasi saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.